Shalom. Ya, tema kita langsung ya. Cara Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Saya ambil saja deh ya. Kita suka mengalir hari-hari ini ya. Tema kita cara Tuhan mengubah hidup kita. Ini terjadi ketika Anda dan saya mau menjalani hidup dengan sebuah damai sejahtera terlebih dulu dalam hidup kita. Amin, saudara. Bisa nggak Tuhan bekerja? Bisa nggak Tuhan mengubah hidup kita kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu? Nggak bisa kan? Amin, saudara. Maka jalan hidupmu dengan damai sejahtera. Bagaimana supaya kita bisa damai sejahtera dalam mengawasi hidup? Melewati hidup harus melewati hati yang tulus. Amin, saudara. Dan kita buka yuk ayat yang akan kita sama-sama belajar. Kita ngambil di dalam Yohanes 14 ayat aja deh, ayat yang ke-25 sampai 27. Ya, saya minta satu orang untuk membacakan secara cepat. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Kita mengalir aja. Monggo Ibu cantik. Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Katakan amin, saudara. Jadi ketika kita mau memiliki rasa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, karena itu sudah ditinggali oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena Dia ada di dalam hidup kita, Dia memberikan penolong, dan penolong ini memampukan kita untuk melewati banyak pengajaran di dalam kehidupan. Amin, saudara. Kenapa kita diciptakan dan segambar dan serupa dengan Tuhan? Supaya kita memiliki apa, saudara? Pribadi Bapa di surga. Dan kita meneruskan tugas-tugasnya Tuhan. Tugas-tugasnya Tuhan kita tahu ya, memenangkan jiwa dan menyelamatkan. Dan kita juga harus melakukan karya Tuhan di bumi. Apa sih karya Tuhan di bumi, saudara? Yaitu ketika selama Tuhan 33,5 tahun, bagaimana Dia turun mempraktekkan hidup di dalam keadaan apapun, kita tetap harus sukacita, kita harus terima, kita harus bisa melatih hidup kita dengan buah-buah roh. Amin. Itu yang dikatakan karya Tuhan. Amin, saudara. Dia turun, Dia meninggalkan kehebatannya, Dia meninggalkan kekuasaan-kekuasaannya. Kalau Dia pakai dengan kekuatan kekuasaannya, Dia langsung bisa menempa dengan satu jari sudah selesai. Tapi Dia justru membiarkan hidupnya untuk dilatih oleh Bapa di surga. Amin. Maka ketika Dia mengalami penderitaan, Dia selalu berkata, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau mengajari kita bagaimana orang bisa damai sejahtera. Ketika kita bisa mengerjakan karya-karya Tuhan, kita bisa segambar dan serupa dengan Bapa. Kita ini memiliki potensi, saudara, mencerminkan karakter Allah. Kita ini manusia diciptakan dengan kualitas yang sangat unik di dalam hidup ini. Artinya kita bisa punya kemampuan lebih, kita punya kapasitas lebih, kita juga punya, saudara, ya moralitas, ya cara berpikir yang lebih. Benar gak, saudara? Kita juga diberi kekayaan di dalam sikap hati kita. Kita juga bisa memiliki kapasitas untuk mengasihi, menyayangi, dan kita harus mampu untuk memiliki kerendahan hati seperti Bapa. Amin, saudara. Ini semua dilatih. Ini dikatakan karya-karya Tuhan harus ada di dalam hidup Anda dan saya. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman tadi, oleh tema tadi, ya saudara, cara Tuhan mengubah hidup kita. Ketika kita mau dilatih, ketika memberikan hidupmu untuk dibentuk, ketika kita mau dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kita mengizinkan hidup kita untuk mau diproses oleh Tuhan, ketika kita mau menjalani hidup kita dengan karya-karya Tuhan. Ada, saudara? Ketika kita bisa melepaskan ego, melepaskan kemarahan, kekhawatiran, apalagi kita bisa melepaskan yang namanya apa, saudara, daging, ya saudara.
maka kita pasti bisa berjalan seperti apa yang menjadi karakter dan kehendak Tuhan. Sehingga cara Tuhan mengubah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memaksa mengubah seseorang. Kamu harus begini, kamu harus begini. Di dalam Tuhan ada kehendak. Oh, pintar. Di dalam Tuhan ada. Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya dalam hidup Anda dan saya. Ketika Anda dan saya ingin menjadi sesuatu, seseorang, atau sesuatu yang hebat di mata Yesus, maka kita harus dengan ikhlas dan tulus menjalani kehidupan, sehingga pengajaran Tuhan itu boleh tertanam dan tertancap di dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita hanya berdoa meminta sama Tuhan seperti tadi disampaikan bagus, memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan kita, sudah tidak zaman. Bilang kiri kanan, sudah tidak zaman. Amin saudara. Yang benar saat ini kita yang berubah untuk menyatakan kehendak Tuhan boleh terjadi. Tepuk tangan. Saudara, mungkin kami karena sudah 24 tahun jam terbang ya saudara. Kalau dulu khotbah sehari 7 kali, cuma sekarang sudah mau hampir saya batasi 2 kali ya, 3 kali ya. Kadang-kadang kami mendengar apa saja itu menjadi firman saudara. Kami mendengar apa saja itu bisa menjadi satu tema saudara. Nah, saya mau menyampaikan tadi ujian penyembahan, saya mendengar ujian anaknya, saya mendengar tadi yang disampaikan sedikit, saya langsung mengambil ini aja jadi tema. Jadi di dalam kehidupan ini belajar saudara, supaya kita dibentuk Tuhan memberikan pengajaran yang banyak di dalam hidup Anda dan saya, bukan untuk yang muluk-muluk, tapi tujuan Anda dan saya ada di bumi untuk memperkaya surgawi. Amin saudara. Kita ada di dunia ini cara hidup kita supaya kita tinggal di surgawi. Amin saudara. Jadi ketika kita diizinkan di bumi bukan untuk daging kita, bukan untuk segala kemauan kita dipuaskan, keinginan kita yang menyatakan, tetapi di dalam kehidupan kita bagaimana kita ini bisa melihat masalah itu yang mengubah kita. Sebenarnya dalam hidup Anda dan saya tidak ada masalah. Paham saudara? Tapi yang menjadikan masalah itu bergantung respon dan cara Anda dan saya melihat masalah itu. Kalau respon dan cara pandangmu dalam melihat masalah itu salah, maka itu akan menjadi masalah. Tapi ketika responmu benar dan engkau bisa memiliki cara pandang yang benar dalam menghandle masalah, maka itu bukan lagi masalah, tapi sebuah kemenangan yang menyertai Anda dan saya. Kemenangan. Waktu saya ngomong tadi semua gini, kita kalau mau menang jangan melihat kasus, tapi pengenalan Anda yang bisa membuat masalah itu menang, bukan kasus. Tuhan mau dikatakan percaya bukan karena melihat, tapi engkau harus mengubah dulu caramu di dalam hidup. Amin saudara. Dengan pemahaman pengenalan akan Tuhan sedalam apa itu yang mampu mengubah siapa Anda dan saya hari ini. Bilang kiri kanan, itu saya ya. Ini saudara, itu saya ya. Jadi saya mau menyampaikan contoh. Kalau saya mau kepahitan saudara, saya sudah kepahitan. Mungkin saya sudah tidak ada. Tetapi ketika saya bisa melihat masalah itu dengan cara pandang dan respon yang benar, walaupun Tuhan sudah memberikan sesuatu, sudah memberikan saya banyak penderitaan. Ya saudara, tetapi hari ini aku bisa berterima kasih sama dia. Kenapa? Saya berkata dia adalah pahlawan rohani saya. Kenapa? Karena saya memiliki cara pandang dan respon yang benar dalam melihat masalah. Jadi saya melihat bahwa Tuhan yang sudah merancangkan dan merencanakan memakai dia untuk menyatakan segala masalah sehingga saya menjadi seorang Lady Sherman. Tepuk tangan. Bagaimana Yusuf berkata kepada saudaranya, jangan kamu menyesal dan jangan membuat kamu bersusah hati lagi. Dia bilang kepada siapa, Pak Pendeta? Saudara-saudaranya. Karena semua itu Tuhanlah yang sudah memilih. Amin saudara. Ini cara pandang dan perkataan yang sangat bijak. Amin saudara.
Kalau semua permintaan kita, kerinduan kita dijawab sama Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah menjadi seseorang atau sesuatu yang ilahi bagi Yesusmu. Perhatikan itu. Ketika Tuhan izinkan masalah yang berat di dalam hidup Anda dan saya, Dia punya tujuan, Dia punya rencana, Dia punya maksud yang hebat di dalam hidup Anda dan saya. Tinggal Anda dan saya mau nggak dibentuk dengan karya-karya yang sudah Tuhan titipkan, pengajaran-pengajaran Tuhan. Pasti Anda melihat ada sebuah kemenangan. Tidak akan ada mujizat kalau tidak melewati peperangan terlebih dulu. Selalu ada kemenangan, harus melewati sebuah tantangan terlebih dulu. Di dalam tantangan inilah pengajaran Tuhan yang menyempurnakan iman, pengenalan, pemahaman. Apa itu sekali Yesus tetap Yesus. Nggak bisa hanya lewat baca, nggak bisa hanya muka, nggak bisa hanya lewat doa. Tapi Tuhan butuh Anda dan saya segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga kita bisa aktif selama di bumi ini melakukan karya-karya Tuhan dan mengerjakan tugas Tuhan, sehingga Anda dan saya bisa menjadi pribadi Tuhan. Tepuk tangan yuk. Saya melewati saudara 24 tahun pelayanan, dan yang membuat saya terbentuk bukan karena rumah tangga kami sudah bagus, tidak ada masalah. Tetapi yang membuat saya terbentuk ketika masuk dalam proses pelayanan, melayani saudara, muka yang berbeda, wajah yang berbeda, bentuk yang berbeda, tingginya berbeda, haleluya ya. Sejuta umat semuanya berbeda, itu sulit saudara, itu tidak bisa disamakan. Dan satu, bagaimana saya diajari Tuhan untuk menjadi pemimpin, leader, itu semua Tuhan memimpin, mengajari saya bagaimana dulu saya waktu menjadi hamba Tuhan tidak dipandang, tidak dilihat, diremehkan. Masuk ke kota Surabaya saudara, di sana bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang leader. Itu semua belajar saudara, seperti Ishak. Saya belajar seperti Ishak saudara. Bagaimana di dalam kepemimpinan saudara, padahal dulu adalah senior-senior saya yang hebat. Mereka sudah punya nama. Saya siapa? Saya tidak tahu siapa. Ketika mulai datang itu nggak ada yang melihat, diremehkan. Saya juga mulai minder, mereka sudah usia saya baru. Tuhan berkata, di dalam rohani bukan karena usia, di dalam rohani bukan karena kamu sudah terlebih dulu dibaptis, bukan terlebih dulu kamu sudah menjadi pengajar, bukan terlebih dulu kamu sudah tampil di mimbar, tetapi kepada orang yang mau hidup benar dan sungguh-sungguh mengerjakan karyanya. Tepuk tangan. Karena rohani saya banyak yang tua-tua. Masuk di dalam kelompok, bukan satu kelompok, ribuan kelompok. Dan di situ Tuhan mengajarkan bagaimana untuk menjadi rendah hati, bagaimana untuk menjadi leader, bagaimana untuk menjadi orang yang bisa ngomong. Tahu bahasa Jawanya ngomong? Merangkul kalau nggak jelas. Kalau bahasa Inggrisnya apa kok? Ulang lagi. OPI. Nah wes. Bapak ini aku loh jadi mikir lagi. Aku bilang kok kayak bahasa Inggris loh. Kan jauh ya OPI ya. Tapi apa? Merangkul. Ya wes lah OPI. Saudara ya. Tuhan berkata, inilah kesempatanmu untuk bisa merangkul, untuk bisa menunjukkan karakterku. Tuhan, mereka sudah mengkhotbah, mereka sudah mimbar, mereka di atas rata-rata. Aku lupa siapa gemetar. Bukan tentang itu. Tunjukkan sesuatu yang lebih. Jadikan dirimu sesuatu. Ada amin? Amin saudara? Yang Tuhan butuhkan. Melangkah saudara. Emang langsung jalan tol? Banyak hambatan, banyak cacian, makian dan siksaan, remehan, osoko. Di dunia pelayanan saudara, kalau ada duit itu lancar. Allah. Ini pelayanan kok ada duit, kira-kira lancar? Yo, lancar apa kah? Gak Jawa. Oh, ini orang bantuan kabel ini gak Jawa pipi ya. Lancar apa enggak? Bilang Kak Sopo.
majikannya. Soalnya dia banyak duitnya. Lancar, tapi lewati lembah-lembah kekelaman, tangisan air mata remehan dahsyat. Tetapi proses lebih dalam, lebih besar, lebih menjadi bibit unggul di atas yang lain. Tenang. Kenapa? Rajin diingatkan oleh karya Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ishak. Saya kaget saudara, ketika pada saat itu saya terjerumus masih emosi, sakit hati. Waduh, apa? Tuhan bilang rangkul no. Yo pikir rangkul yang duit ini. Kalau ono duit ini nggak apa-apa, tapi no ada berkat dari Tuhan. Langsung aja, oh ya. Bagaimana mau ngisiin kono? Ini berkat. Haleluya. Jujur ini kenyataan hidup. Kalau aku lebih tanya emosi, Pak, masih orang ada berkat Tuhan. Besok dia nggak baik loh sama aku. Itu rangkul asli gue, ya. Sekarang ono aku gampang hello ya. Masih digosip A sampai dari pasar sampai Sumbawa no. Terus ada berkat Tuhan. Besok api aku hello ya kan. Sekarang gampang aku transfer. Dulu mau transfer pakai apa? Nggak ada yang ditransfer. Mungkin dartur ya kan. Sampai puasa makan sekali. Apa caranya? Saya baca Ishak, saya mengimani perkataan yang membangkitkan. Monggo, Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita mengalir, saya selalu mengalir. Jadi saya tidak mempersiapkan ayatnya. Perkataannya juga mengalir. Monggo Pak Pendeta, Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ya, Pak Pendeta yang sini aja. Oh ya sudah. Kejadian pasal 26 ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yes. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Tepuk tangan. Saya ini saya menang tiap malam. Semakin lama semakin kaya. Yang lama yang kaya. Tak imani saudara. Haleluya. Tapi kok berubah-berubah. Gak ono kaya. Wis 6 bulan. Gak kaya-kaya saya. Haleluya. Doanya sunat tiap hari. Tuhan Yesus Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Terus saya mulai berbicara, mulai membaca berulang-ulang. Kira-kira terjadi mujizat langsung dibalik? Belum. Baru mau bilang kok nambahin Pak? Gak mantap. Haleluya. Supaya saya terkenal. Ini yang mana? Haleluya. Itu ciri khas saya. Gak ada yang bisa niru. Haleluya. Gimana Pak? Bisa berubah tiba-tiba? Sederhana proses. Tidak ada tindakan, tidak ada perubahan. Tidak ada tindakan, tidak ada hal yang mengerjakan apapun, tidak akan ada perubahan. Tuhan memberikan kita proses hanya semusim. Proses itu atau masalah tidak akan lama, akan silih berganti. Tetapi dari proses Tuhan mau apa yang kita dapat dari Tuhan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, karya apa yang harus kita lakukan buat Tuhan, karya apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan. Amin saudara. Orang iman, orang percaya, orang Kristen ini aja yang Tuhan butuhkan. Karena untuk menjadi orang Kristen mudah, tapi untuk menjadi murid Kristus itu akan seumur hidup. Kita harus belajar sampai maut menjemput. Tepuk tangan. Ini yang Kristen yang benar ini, bukan karena kau menangis terus seduh-seduh, terus kau dilawan Tuhan sampai bergetar-getar. Haleluya saudara. Karena itu karunia saya. Haleluya ya. Saya kalau dilawan Tuhan bergetar-getar dan saya nangis, karunia saya itu. Tetapi Tuhan berkata bukan itu yang kubutuhkan. Ada nggak perubahan dalam hidup mulai detik ini? Ini saudara. Saya dikenal
ada nubuatan di Surabaya, katanya tajam keras. Monggo, terima kasih. Tetapi kenapa tajam dan keras? Karena ketika saya menegur memang keras, tapi pribadi lepas pribadi. Tidak banyak orang. Saya punya etika. Karena saya juga punya rumah doa. Ada di IG. Kalau mau follow boleh nonton, tidak konsep. Cuma nonton jam 2 siang, 45 menit. Dan itu banyak yang berubah. Sekarang yang nonton sudah 5.000 sampai 6.000 orang. Ya, baru buka 10 bulan. Kalau live cuma 45 menit, 1 jam 2 siang. Khotbah saya cuma 10 menit, itu banyak mengubahkan. Mereka masuk ya, luar biasa khotbah singkat mengubah mindset kami, mengubah cara pandang kami, mengubah sikap hati kami. Proses itu tujuannya mengubah pemahaman kita terlebih dulu. Engkau tidak akan bisa menjadi murid Kristus kalau engkau tidak memiliki pengajaran pemahaman yang benar. Amin, saudara. Kekristenan ini harus menjadi murid Kristus. Kalau memiliki pemahaman yang benar, baru kita akan mengerjakan karya-karya Tuhan dengan sebuah ketulusan. Mazmur 37 ya. Nanti saya menyampaikan tentang Ishak. Ini yang terakhir soalnya. Monggo ya, saya akan bacakan tadi ya. Saya akan bahas yang Kejadian 26 ayat ke-12 dan 13. Ini tolong dibacakan. Mazmur 37. Ini dulu yang dibutuhkan. Ada nggak karya-karya Tuhan membentuk kita harus seperti ini? Pak Pelita mana ya? Monggo. Pak Pelita. Mazmur 37 ayat 7. 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depannya. Amin. Ada nggak sih kita ini tulus, kudus, maka akan ada masa depan? Kalau ada tulus dan kudus dan nerima yang ada nih, ngono terus, haleluya ya. Akhir apa? Menghakimi sono sene sono ya, nuntut terus, dibanter ya Pak. Ya Pak, ojo banter-banter Pak, ya kan? Ini kok tidak akan bisa melihat rancangan masa depan, maaf. Ayat ini yang membuat saya mengerti apa yang dilakukan Isa. Kejadian 26 ayat 12 itu luar biasa, menabur saudara, benar? Apa yang ditabur oleh Isa tadi, maka dia akan mengalami kelimpahan berapa kali? 100 kali. Nah apa? Pak Wikir saudara, saya sudah mengimani semakin lama semakin kaya, semakin lama semakin kaya. Udah kaya-kaya ini 6 bulan. Wes doa terus tiap malam. Wes Pak omongin apa sih Pak kalau dibilang tiap malam itu apa? Tiap malam perkataan positif gitu loh. Apa? Ya tuh tiap malam. Saya percaya gitu loh saudara. 6 bulan. Gak ada celing-celingnya, gak ada. Dan saya baca kembali lagi apa yang dikabar oleh Isa, maka dia mengalami kelimpahan kali gandaan. Saya baca terus berulang-ulang. Saya nangkap satu aja nih, sebenarnya ada 2, ya 3. Coba Kejadian 26 ayat 3. Saya merenung di situ, saya tertunduk di situ, saya menangis di situ. Kenapa hati saya bisa tulus, kudus, dan bisa damai sejahtera? Karena firman ini. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kita ini sudah mendapatkan ikrar dan janji loh menurut kita, amin. Harusnya kita ini diberkati, amin. Diberkati bukan berbicara kaya raya, tapi bagaimana engkau bisa sukacita, damai sejahtera, dan bisa bersyukur dengan keadaan. Tinggallah di sebuah negeri yang asing. Kira-kira untuk tinggal di sebuah negeri yang enak itu nyaman gak sih? Nyaman gak? Apa yang dibutuhkan supaya nyaman? Ya? Damai, bisa kita damai sejahtera. Saya saat itu masuk dalam pelayanan. Saya tidak nyaman di dunia pelayanan karena semua memandang saya dengan sinis, semua memandang saya dengan remehan. Dan begitu juga Tuhan bilang, kamu harus menjadi pemimpin bagi mereka.
jadi leader. Nggak boleh jadi leader melihat kayak ini. Saya merenungkan, orang bisa menjadi nyaman, dia harus bisa beradaptasi. Ya enggak? Orang bisa beradaptasi, dia harus memiliki apa saudara? Kerendahan hati dulu. Tepuk tangan. Rendah hati dulu saudara. Sudah dicetek? Sudah dicetek? Kita harus rendah hati dulu, saudara. Orang yang rendah hati baru sanggup melakukan tadi ketulusan, kekudusan, dan dia bisa tinggal damai sejahtera. Amin. Karena orang yang rendah hati bisa ikhlas dalam setiap masalah. Orang rendah hati bisa mengerjakan karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Orang rendah hati bisa menjadi pelaku firman. Orang rendah hati bisa punya kuasa di dalam berdoa. Orang rendah hati bisa punya kekuatan Tuhan. Yes. Bagaimana caranya saudara? Saudara, dulu saya sudah jarang khotbah-khotbah gini gara-gara hujan nih, maka saya teriak-teriak lagi. Haleluya ya saudara. Sekarang orang bilang gini, kenapa Bu Lili khotbahnya kayak dulu-dulu? Sudah tua, turun berdoa. Haleluya ya. Ini hujan nih, mau gak mau saya teriak lagi. Haleluya ya. Sekarang banyak protes. Bu Lili khotbah kok enggak kayak dulu-dulu. Nah, sudah lembut, saya lembut lagi. Haleluya. Saudara, ini yang Tuhan butuhkan dalam hidup. Orang yang mau rendah hati, menjalani kehidupannya, dia ikhlas, dia akan nerimo, dia akan melatih dengan karya-karya Tuhan di dalam kehidupannya, mentahirkan dia menjadi pribadi Kristus. Tepuk tangan saudara. Ini yang Tuhan butuhkan, maka doanya punya kuasa. Banyak orang Kristen, kenapa tidak punya kuasa di dalam berdoa? Maka yang dikatakan tadi, banyak orang berdoa, bukan doa yang tidak dijawab, tapi kita yang harus berubah. Dahsyat. Benar, cocok. Makanya dari renungan sebentar tadi, membawa saya untuk memiliki satu tema. Sungguhan saudara. Kita mau menjadi pribadi yang melatih dengan karya Tuhan tadi, karena kita tahu kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Saya ingatkan lagi, yang pertama pribadi Tuhan, yang kedua tugas Tuhan menyelamatkan dan memenangkan jiwa. Yang terakhir ini gagal anak-anak Tuhan, yaitu melakukan karya Tuhan. Kalau gagal dalam melakukan karya Tuhan, artinya kita dalam hidup ini biarlah buah-buah kehidupan yang menuntun kita. Amin saudara. Bisa nggak kita memenangkan jiwa? Bingung, ayo. Bisa nggak kalau kita gagal di karya-karyanya, bisa nggak kita menangkan jiwanya? Ya, yang bisa jadinya munafik. Haleluya. Yang bisa jadinya munafik. Tuhan mau kita nih harus berhasil dulu, yang terakhir tadi. Kita harus berhasil untuk mengerjakan karya Tuhan. Sehingga hidupmu, buah kehidupan, buah roh yang menuntun sepanjang kehidupanmu. Maka engkau akan diakui untuk bisa memenangkan jiwa dan menyelamatkan orang lain. Amin saudara. Kalau di rumah aja nggak bisa, mata Tuhan tuh di mana? Roh Kudus di mana? Tadi di ayat Yohanes 14 tadi ayat yang ke-26 jelas loh, memberikan penghiburan. Roh Kudus ada di sini, dia menyelidiki Anda dan saya. Kalau di rumah aja kita nih penuh dan kemunafikan, bagaimana engkau bisa tampil, bersinar, berdampak dan berbuah, saudara? Amin saudara. Tapi nggak ada yang tersinggung kan? Karena nggak ada yang begitu di sini. Tos kiri kanan nggak ada di sini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saudara, kita Kristen jangan ada kemunafikan. Tuhan menyelidiki kita. Tolong jaga pikiran, hati dan jiwa. Banyak orang bertanya, kenapa kamu diangkat Tuhan di atas rata-rata? Saya cuma menyampaikan syaratnya jangan ada kemunafikan. Kami berdua nih apa adanya di rumah ya begini. Tapi bukan berarti kami orang Solo. Ya kami ribut ya ribut, teriak-teriak, bisa pecah dunia. Haleluya ya kan? Lo marah monggo. Saya kalau sudah tidak kuat tapi saya jarang marah. Tapi kalau saya marah saya teriak. Wow! Haleluya saudara ya. Sini ibu-ibu gini. Saya nggak mau menafik. Tapi saya tidak lama-lama kalau marah. Yang banter, iya aku satu. Hah?
Oh iya, haleluya. Tepuk istri. Boleh marah, jangan lama-lama. Haleluya, ya saudara ya. Loh, sono ya buanter juga. Siapa bilang saya enggak marah? Tanya teman-temanku, aku ya marah. Tapi enggak pakai dendam, saudara. Saya langsung, sama anak Roni aku marah. Daisa, kamu enggak boleh gitu. Hatimu begini-gini, hatimu enggak benar. Makanya saya di Surabaya dikenal galak, jahat, dan judes. Tetapi ketika dia sudah menerima lawatan Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima nubuatan terjadi, menerima janji Tuhan, menerima penggenapan Tuhan. Lili Suherman, buai, haleluya. Tapi kalau pura-pura mau datang gitu saudara, kena hentakan, langsung mundur. Tapi padahal itu cuma ujian, sama kita di dalam Tuhan. Tuhan terlalu kasih, Tuhan terlalu cinta, Tuhan terlalu mengasihi Anda dan saya. Tuhan mau kita hadapi masalah ini seperti Ishak, rendah hati, penuh dengan keikhlasan. Amin saudara. Supaya sekolah dalam kehidupan itu lulus. Sekolah kehidupan kita itu lulus sehingga Anda dan saya diangkat di atas rata-rata. Maka hidupmu kian lama kian kaya, semakin lama semakin kaya. Tepuk tangan. Yes. Ini yang Tuhan butuh dalam hidup ini. Jadi kalau ini sudah dalam hidup kita legowo. Mau masuk baru bangun tidur lihat muka sama-sama welek ngono, tetap cinta saudara. Ya, kalau gini kan sudah ganteng, sudah nikah, wayu-wayu nih ya. Kalau bangun kok sama-sama welek, wajah-wajah tetap cinta, saudara ya. Loh, masih makan, kadang-kadang masih, tapi dia masak sendiri, haleluya, ya kan? Dia pagi-pagi kalau masak telur goreng, telur apa? Telur rebus ya. Karena saya sibuk setiap hari sudah ya, pagi-pagi sudah banyak yang ini ya. Dia turun sendiri, dia rebus ya. Dia makan telur ceplok gitu ya. Terus saya cuma datang gitu ya, cium kepala botaknya. Gitu saudara ya. Untuk mengambil hati suami itu enggak perlu tampil cuantik ngono, enggak perlu. Apa maneh kalau duit enggak apa-apa, ada bongko kayak Ibu Gem enggak apa-apa ya. Itu Bu Gem itu skinkernya aja itu bisa 6 juta itu, haleluya ya kan. Enggak apa-apa, kena mampu ya toh. Ini skincare cukup 60.000, haleluya ya kan. Tapi suami tetap sayang. Karena rasa sayang sama suami itu bukan ya, kalau mampu monggo ya. Kalau saya beda, saya suka sekali lebih baik memberkati. Banyak orang di belakang yang diberkati ya kan. Kalau ibunya jangan, ini aja yang dipakai untuk memberkati. Kalau dua-duanya memberkati, habis, haleluya ya kan. Jadi saya memberkati, itu yang menyimpan, haleluya ya. Ini yang menabur, kono yang mengunci, no haleluya ya kan. Loh, itu keseimbangan in dan loh itu bagus. Rumah tangga harus gitu. Bahwa saya kalau nggak direm dia ya habis. Dulu sampai terlilit kredit card 5 tahun ya Pak ya. Terlilit 5 tahun kredit card karena nggak ono sing rem. Laiki masih ngerem deh. Ke sini. No, saudara ya. Jadi ada batasnya harus setor. Sama di dalam hidup kita, sekolah kehidupan kita setor ijazah kita sama Tuhan. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita ini, sekolah kehidupan kita dinilai. Amin saudara. Dan kalau kita ingin disayang oleh pasangan kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, tebarkan karya-karya Tuhan tadi dengan sebuah kerendahan hati. Apa yang diajarkan oleh Isa. Rendah hati, ikhlas di dalam kehidupan. Ya, tambah satu lagi di ayat 9, terakhir sudah. Monggo langsung. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Amin saudara. Ini kita lihat nih Ishak bohong atau Ishak benar ini. Thank you. Apa yang dia kerjakan? Berbohong. Karena itu istrinya dia bilang saudaranya. Ditanya kenapa? Aku takut mati. Jadi 2 hal yang kita pelajari dalam kehidupan Ishak. Saya merenungkan tentang Ishak, saudara. Oh, di dalam kehidupan seringkali orang Kristen itu berbohong dengan kebenaran, berbohong dengan pengharapannya, berbohong dengan apalagi imannya. Kenapa? Sedang beriman, kok pakai tersinggung. Haleluya ya. Sudah pengharapan sama Tuhan, pakai apa? Kepahitan hati. Ya apa? Jadi kebenaran itu tidak boleh berbohong. Amin saudara. Harus transparan ya.
Jadi kalau kita tidak senang sama suami ya bilang aku tidak senang loh sama kamu kayak tadi itu. Oh no, amin. Jangan gini terus. Tuhan mau kita transparan ya kan. Terus jangan di depan suami karena takut ribut. Ya di belakang. Bencet no. Ayolah, ya kan. Nah itu banyak loh yang begitu tuh, tidak boleh ya. Saya kalau tidak senang langsung terang-terangan aku nggak senang loh kok kamu tadi itu kok. Cerewet banget ngono, haleluya ya. Sama dia juga, aku nggak seneng kamu juga tuh kalau diomongin tuh gagal fokus ngono, haleluya ya saudara ya. Terus terang ya, bukan kita nggak ribut, kita debat kok. Banyak teman-teman itu debat di mobil, nama-nama sama-sama pintar, sama-sama alfa, haleluya ya saudara. Sama-sama pintar ayat, haleluya ya. Oh Pak Gembala, untung tuh nggak pintar ayat. Kalau pintar ayat itu bisa haleluya ya. Sama-sama pintar ayat. Tapi sama-sama punya penguasaan diri. Tepuk tangan. Kalau sudah marah-marah, diam-diam sebentar. Ya sudah diam, aku diam. Ya sudah selesai. Nah, walaupun ribut-ribut sebentar gitu, ya ada kali setengah jam ya di mobil. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Turun makan selesai. Loh, jujur. Kita ngomong nggak boleh jaim-jaim, nggak boleh pura-pura, munafik. Amin saudara? Nah, tetapi selalu yang diributkan cuma satu. Suami saya ini pengkritik. Apalagi apa sih namanya khotbah itu apa pengkritik? Apa namanya? Apa sih? Kalau politik tuh politikus gitu loh dia. Bukan. Apa tadi? Kritikus. Alah, tinggal tambah kusnya lupa haleluya ya. Kritikus saudara. Jadi dia kan ngerti ayat. Jadi kalau khotbah itu yang enggak itu dia bahas di mobil. Nah saya ini karena sudah capek mumet deh kene, oposisi bang. Dia ini saudara kamu khotbah, dia dengar, dia sempat menjadi pengkhotbah 6 tahun, haleluya ya. Tapi sekarang dia mundur karena memang sarafnya nggak mampu, karena ada sedikit kelemahan di saraf, ya. Tetapi, bahas ayat, dia itu rasanya dalam sekali saudara. Ya, jadi memang dia kritikus. Jadi kalau khotbah yang nggak cocok tuh dia ngoceh terus di mobil. Dan saya ini mumet saudara. Jadi itu aja yang sering kita ribut ya haleluya ya saudara ya. Ya biarkan tokoh. Memang mungkin orang cara pandangnya begono, cara pandangnya begini. Ya nggak bisa begono, harus begini. Ya nggak bisa begono, tobang. Haleluya saudara ya. Tepuk tangan. Hamba-hamba Tuhan itu juga punya uniknya sendiri. Tetapi libatkan Tuhan di dalamnya. Penguasaan diri, saudara. Jadi harus jujur dalam kebenaran, jujur dalam pengharapan kita, jujur dalam kebenaran. Kalau rumah tangga tidak ada ribut juga, teng. Bisa tahu keinginan suamimu? Bisa kenal suamimu seperti apa? Kalau nggak ada masalah dalam rumah tangga, bisa tahu karakter suamimu? Tidak akan tahu. Kita bisa tahu karakter Tuhan karena Tuhan izinkan dulu masalah terjadi dalam hidupmu sehingga kita bisa memuji menyembah, kita dilatih untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Tepuk tangan. Dalam hidup juga begitu, harus ada yang penting harus diselesaikan, libatkan Tuhan, ada penguasaan diri. No problem. Tapi yang penting jangan ungkit lagi. Hal yang sama, ungkit lagi. Haleluya, ya kan? Istri-istri nggak ada yang suka ungkit di sini? Yang suka angkat tangan coba. Nggak ada ya, amin. Di sebelah sini nggak ada, amin. Puji Tuhan ya. Suami-suaminya bilang gini, nggak ngaku istriku tuh. Haleluya ya kan? Karena aku dengar semua baca-baca suaminya ini. Haleluya ya kan? Saudara, saya sama suami ini mungkin sudah capek di luar ya. Saya di rumah ini tidak cerewet saudara. Tapi kami kebalikan. Di rumah suami yang suka cerewet. Tapi bagus. Kalau anak-anak nggak ada yang cerewet bahaya. Haleluya ya kan? Jadi memang harus rumah tangga harus satu cerewet. Kalau enggak nanti anak-anak enggak ada rem, enggak ada apa? Jadi memang harus ada, saudara. Kalau saya sudah capek di luar. Jadi saya sudah capek di luar, jadi saya memberi otoritas untuk suami di dalam. Ya, memang benar harus. Dan semua komennya itu positif kok. Dan saya juga mendengar. Saya khotbah bisa berubah jauh banyak banget ini karena saya mendengar kritikan beliau. Tepuk tangan.
waktu dikritik gak enak saudara. Saya pernah sekali dulu saya khotbah berapa tahun saya khotbah ya? Saya setahun 2 tahun, setahun. Loh, orang pertama itu saya kasih teman saya khotbah. Terus akhirnya enggak tahu lah ya, saya enggak usah cerita masa lalu itulah. Banyak orang minta saya maju sendiri untuk khotbah. Dan akhirnya ketika saya mulai berangkat khotbah 1 tahun saudara, kok udah undang enggak diundang manis, sudah undang enggak diundang manis, sudah undang enggak diundang manis. Terus saya ini bertanya ada apa ya? Terus saya ini suatu hari nonton TV, ada pendeta khotbah, pendeta terkenal dari Jakarta. Saya ini bingung sendiri dengan khotbah itu. Iki arahnya kemana yo? Ini ya. Terus tanya kok, kamu dengar khotbah itu? Dengar. Arahnya kemana? Enggak roh. Enggak tahu tuh, mumet enggak bener ini. Ya kok cocok ya? Dia bilang, kamu mau tahu khotbahmu selama 1 tahun? Yo, ya kayak ngono. Iki modelnya iki loh. Saya mau ketawa, mau nangis, mau marah, bingung, stres. Lo kok nggak bilang? Tak bilang dari dulu, kan ngomel-ngomel nanti aku udah menengahi. Saya belajar, saudara, tahun kedua. Begitu saya mulai tahun kedua khotbah, tahun ketiga langsung sodor. Minta setahun. Hari dulu 7 kali, 5 kali khotbah setiap hari. Ya, karena dia adalah pahlawan rohani. Tetapi tegurannya keras. Kalau kamu khotbahnya di depan itu bagus, nggak cocok di rumah. Tadi kamu jadi pendekar ya. Haleluya. Loh yang perempuan, mama di luar ngomong kasih-kasih. Di rumah langsung teriak, langsung marahin kita. Dulu saya suka sekali. Dulu kan saya ini manusia yang hina itu. Kehidupan kami dunia malam. Mulut kami penuh dengan perkataan kotor. Jadi kalau marah itu keluar semua kebun binatang. Haleluya ya kan. Jadi ketika waktu itu saya marah, jadi saya supaya tidak keluar yang aneh-aneh, saya suka marah anjing gitu tuh, haleluya, anjing saja gitu kan. Itu aja anakku masih protes dulu. Mama kalau ngomong enak kasih-kasih, tapi kalau marah anjing, haleluya ya. Oh, anak perempuan, tahu loh itu, anak perempuan tuh kasar juga loh. Saya belajar untuk berubah, melatih kari-kari Tuhan, nangis ya nangis. Amin saudara. Sampai hari ini tuh anak perempuan juga saya banyak ngalah. Kalau punya anak perempuan di rumah banyak ngalah. Tetapi harus tegas dan harus berkarakter Kristus. Amin saudara. Kalau enggak maaf di luar sana mau hamba Tuhan, mau jemaat, atau anak Tuhan. Sama anak yang ini terus saudara. Kayak kucing sama tikus. Malu Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Jadi kita yang kedua tadi belajar apa yang ayat 9 tadi. Belajar untuk menjadi pribadi harus jujur. Kalau kita bilang aku orang percaya, aku orang Kristen, hidup rumah tengah kita begitu. Benar apa jujur? Maaf saudara. Benar apa jujur loh? Haleluya. Benar apa? Jujur. Jujur. Tapi banyak bohongnya. Jadi kalau kita menjadi orang percaya sama Tuhan, belajar di rumah jangan ada emosional ya. Belajar akur sama anak kita, akur sama pasangan kita, akur damai sejahtera rumah tangga, menantu dan mertua, tolonglah ya. Karena yang menilai siapa hakimnya? Yesus. Roh Kudus ada di sini. Kalau kita percaya, orang percaya tapi kita dendam, orang percaya kita kepahitan, orang percaya kita bebal, orang percaya tetapi kita tidak terimoan. Itu kamu tidak jujur di dalam iman, pengharapan dan kebenaran. Hati-hati. Apa bedanya dengan Ishak? Yang terakhir, dia tidak takut lagi mengaku itu adalah istrinya. Jangan pernah takut akan hari esok. Tepuk tangan. Ya, saya belajar. 4 hal ini yang saya belajar dari Isa. Di ayat 3, ayat 9 tadi ada 4 poin. Yang pertama rendah hati, ikhlas dalam melewati segala hal. Yang ketiga, kita harus di dalam ketiga tadi kita belajar menjadi seperti Isa di dalam kehidupan ini jujur. Apapun dalam kehidupan karena kita orang percaya. Orang percaya jangan ada kepahitan, jangan anak sakit hati, jangan ada yang namanya memaksakan diri, jangan ada tekanan-tekanan dalam hidupmu. Jangan ya saudara, selesaikan hatimu hari ini. Yang terakhir, jangan takut akan hari esok. Maka damai sejahtera itu diberikan dalam hidupmu. Maka ini yang dikatakan saudara, kita akan menjadi pribadi yang bisa memiliki cara pandang yang luar biasa menangani masalah. Kemenangan itu saudara bukan karena kasus harus menang. Cara pandang responmu harus benar. Maka masalah itu menjadi benar. Tuhan akan terlibat di dalamnya. Tuhan akan membawa banyak kemenangan dalam hidup kita. Tepuk tangan. Jadi bukan karena doamu, kehidupanmu yang membuat masalah itu terjadi. Amin saudara.
Jadi bukan kasusnya harus benar. Kenapa Tuhan izinkan kita nih harus melatih karya-karya Tuhan dalam hidup, tugas-tugas Tuhan dan karya Tuhan. Supaya Anda dan saya ini punya mental yang hebat di dalam Tuhan. Mentalitas yang harus hebat. Kedua, punya ketenangan, karena itu selalu dicari oleh Tuhan. Tuhan datang ke bilik-bilik rumah orang Kristen, bilik-bilik orang percaya. Tenang gak sih ya? Percaya gak sih dia? Tenang gak sih dia? Percaya gak sih dia? Maaf, banyak gagal orang Kristen di hal yang kedua ini. Bukti iman. Yang ketiga apa? Penguasaan diri. Jadi kalau mentalmu sudah hebat, pasti kita punya yang namanya bukti iman. Tenang. 3, penguasaan diri. Orang seperti ini, kekuatan Tuhan senantiasa menguasai hidupnya, maka setiap perkataannya itu ada kuasa. Amin. Siapa yang mau? Tepuk tangan. Ya. Ini yang saya mau sampaikan saudara ya, kita belajar seperti Isa. Jadi saya belajar itu melatih saya, akhir beberapa persekutuan saya menjadi pemimpin, saya menjadi leader, mereka menyuruh dan mereka, saudara tidak mudah untuk menjadi leader di tetua-tetua saya yang sampai 80, 60, 70, saya baru 55. Tapi mereka sangat mendengar, kenapa? Kita harus menteladani karakter Kristus. Mulut, bibir, lidahmu harus sepadan dengan karakter Kristus. Pribadi Yesus harus. Kita juga punya empati, punya kasih, punya karakter Kristus. Ya, sikap hati, perkaya sikap hati kita. Kaya cara berpikir kita. Ada amin saudara? Akhir sekarang saya masuk di mana saja, selalu diakui untuk menjadi mentor-mentor mereka. Sekalipun mereka sudah tua, sudah melayani mungkin 50-60 tahun. Karena mereka mengakui, mereka berkata, untuk orang hebat di dalam rohani bukan karena usia, bukan lamanya engkau dibaptis, tetapi begitu banyaknya engkau diproses dan mengalami kemenangan. Amin saudara, itulah sekolah kehidupan ya. Inilah firman Tuhan saudara, dan saya ingin menyampaikan satu hal aja di dalam kehidupan ini, lewati tahun 2026 ini dengan menjadi orang-orang yang mau memprioritaskan Tuhan terlebih dulu. Dia memprioritaskan Tuhan, maka dia akan mengubah cara berpikir, cara pandang dan sikap hati. Dan pendengarannya juga hanya buat tentang Yesus saja. Dan itu akan menjadi pengajar di dalam kehidupannya. Jadi karya Tuhan sempurna dalam hidup kita. Orang-orang seperti ini diangkat. 2026 ini, siapa bilang tahun gonjang-ganjing? Tahun ini tahun kemenangan. Tahun ini tahun kemuliaan. Tahun ini tahun Tuhan membawa api kemuliaannya. Tepuk tangan. Saya setiap hari tanya suami, ya beberapa hari saya cuma telepon anak rohani, tadi perjalanan juga dari Jakarta, yang dari orang biasa sekarang jadi papan atas. Ya tadi telepon 1,5 jam, konselingin dia. Jadi setiap hari ada waktu tuh terima, saya cuma satu, ya Pak usahamu sekian, targetmu sekian, ini tidak boleh turun. Kalau turun saya mesti selidiki ada apa kamu. Nah itu saudara, ya. Jadi saya selalu, jadi mereka yang saya layani itu tidak ada yang turun. Semua naik, semua di atas rata-rata. Kalau turun saya cepat suruh introspeksi apa yang salah di dalam hidupmu. Tapi ingat, saya seperti karakter Yesus, saya tidak pernah memaksa. Saya mau orang itu yang mengerjakan sendiri. Dengan respon hati, cara pandang yang benar. Ada amin saudara? Jadi kemenangan bukan kasus. Cara kita memandang masalah. Simple terakhir, 5 menit. Ya, sudah tahu waktunya. Dimana dulu saya melayani satu anak rohani, dia diceraikan oleh suaminya. Waktu pulang suami saya protes, gagal Loli kamu layani dia. Saya bilang enggak gagal. Enggak gagal itu bukan karena kasus. Terjadi perceraian karena suaminya uangnya banyak. Jadi suaminya bayar ya saudara, jadi keluarlah surat. Ya, jadi dia tidak punya uang. Jadi waktu bercerai itu saudara, mereka pisah ranjang, pisah apa? Otomatis ya, pisah ranjang, pisah rumah, pisah harta. Haleluya. Dan dia punya 5 anak, perempuan semua. 5 anak, dan saudara, dan dia harus keluar dari rumah itu, dan dia harus ngontrak. Dan dia keluar memang dengan sakit hati dan kecewa, tapi dia tidak dendam. Amin saudara? Dia tidak mau bunuh diri. Jadi walaupun ya kami sama-sama membantu semua mengontrakin, jadi dia tinggal dengan 5 anaknya di sebuah rumah, dan dia teruskan kehidupannya. Waktu pemberkatan, suami saya protes. Li gagal kan? Saya bilang, kamu lihat orangnya mau bunuh diri, dendam enggak? Marah enggak? Iya enggak sih? Orangnya mengampuni, nerimo, dan tetap damai sejahtera. Ayo Pak, yang seperti itu menang apa kalah Pak? Menang saudara. Tahu enggak ketika kita melakukan dulu dengan memanage
dengan mengelola dan respon yang benar, cara pandang yang benar. Ketika kita menang dalam menangani masalah, ujungnya itu miliknya Tuhan. 7 tahun sampai hari ini, anaknya semua dibuat berhasil, sekolahnya semua tinggi, gajinya besar-besar, mamanya sekarang pulang pergi ke luar negeri. Tepuk tangan. Amin saudara. Kemenangan itu adalah bagian Tuhan yang menyelesaikan. Tapi permulaan Anda dan saya sekolah kehidupan. Kita bisa nggak melanjutkan kita? Dan di situ suami saya bilang, aku semakin dalam sama Tuhan. Ternyata kemenangan itu bukan doa supaya suamiku kembali sama aku baru menang. Nah kalau kembali tidak cinta, kembali tiap hari baku tinju bagaimana Pak? Haleluya, ya kan? Dia juga tidak mau cerai. Tapi sana yang selingkuh dan punya pasangan baru. Jadi dia tidak bersalah. Dia sudah sekuat tenaga mempertahankan. Tapi tidak mampu. Dan dia tidak bisa karena suaminya bisa semua ya surat dibeli dan sebagainya. Jadi saya berkata sama dia, menang dengan caranya Tuhan. Menang dengan kekuatannya Tuhan. Menang dengan kuasanya Tuhan ada di mulutmu dalam berdoa. Dia bertahan 7-8 tahun. Hari ini anak-anaknya sekolahnya sudah tamat, kerjanya, gajinya besar-besar. Sekarang membiayai mamanya terus dan memberkati mamanya. Dan dia berkata kemenangan di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus sekarang sampai selamanya. Tepuk tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami terus kuat, mampukan kami semangat, mampukan kami untuk melihat Tuhan bahwa hari esok kami dipilih semakin lama semakin kaya, kian lama kian kaya. Bukan berbicara jasmani, tetapi berbicara karya Tuhan yang ada dalam kehidupanmu, maka jasmani akan mengikuti. Yang percaya katakan, tepuk tangan.